أحمد المصطفى مرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه، إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين علماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين، وخصوصا لمصنف هذا الكتاب شؤون الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita. Ini masih kita bahas mengenai sifat wajib, mustahil, jaiz yang dimiliki oleh para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita lanjutkan pembahasan masih membahas tentang sifat wajib bagi para utusan-utusan Allah. Berapa minggu yang kemarin sudah kita bahas satu, yaitu sifat siddiq. Sekarang yang kedua yaitu sifat amanah. Jadi sifat yang wajib kita ketahui daripada utusan Allah ini 4 yang inti, yaitu pertama siddiq, amanah, tabligh, dan fatanah. Di samping kita mengimani bahwa para nabi, para rasul utusan Allah, maka perlu juga kita mengetahui ciri-cirinya. Maka ciri-cirinya ya sifat-sifatnya inilah. Dengan kita mengenal sifat-sifat para nabi, insyaallah kita tidak akan terpengaruh dengan munculnya nabi-nabi atau orang-orang yang mengaku dirinya nabi. Al-amanah artinya percaya, maka mustahil khianah artinya tiada amanah. Beberapa minggu yang lalu sudah kita bahas sifat siddiq. Ada yang masih ingat apa itu siddiq? Yaitu muwafaqatul khabar lil waqi, sesuai apa yang diberitahukan oleh nabi, apa yang diceritakan oleh nabi, baik yang sudah terjadi atau yang akan terjadi atau yang sedang terjadi, itu pasti akan terjadi. Baik yang sudah terjadi atau yang sedang atau yang akan terjadi, itu pasti akan terjadi kalau itu dikabarkan oleh nabi. Kemudian yang kedua ini yaitu amanah, artinya percaya. Dalam kitab lain, amanah ini maksudnya bukan hanya sekedar nabi itu terpercaya, tapi nabi itu terjaga, aman dari segala bentuk kecacatan ataupun dosa-dosa. Ini makna yang lebih populer, yaitu terpeliharanya para utusan itu dari segala perbuatan-perbuatan dosa. Kalau bahasa kita itu namanya maksum, terpelihara, tidak akan mungkin tersentuh dengan perbuatan-perbuatan dosa. Itu maknanya amanah. Dijaga nabi itu tidak akan tersentuh oleh perbuatan dosa. Itu langsung penjagaannya daripada Allah. Ismatuhum kasairil malaikah bal wa fadalu malaikah, disebutkan dalam Aqidatul Awam. Bahkan penjagaan Allah kepada para nabi ini supaya tidak terjatuh dalam
perbuatan-perbuatan dosa lebih dari penjagaan Allah kepada para malaikat. Makanya disebut para nabi itu dengan sebutan maksum. Nah, yang selain nabi, sehebat apapun tingkatan kesolehan ketakwaannya, pasti pernah terjatuh ke dalam maksiat. Setinggi apapun kewaliannya, tetap akan pernah terjatuh ke dalam perbuatan maksiat. Karena yang dijamin, dijaga tidak akan tersentuh maksiat hanya para nabi dan para rasul. Selain itu, mau sehebat apapun tingkat kesolehan ketakwaan kewaliannya, ada saat-saat dia akan jatuh ke dalam maksiat. Maka para aulia itu yang mereka begitu soleh takwa, atau orang-orang mukmin yang soleh itu tidak bisa kita sebut maksum. Walaupun mungkin nggak pernah kita buat maksiat, zikir saja, tapi sebutannya mahfuz, orang yang dijaga oleh Allah. Paham ya? Nah, maka tidak ada yang boleh menggelari dirinya sebagai maksum, walaupun sehebat apapun kesolehan ketakwaannya, itu tidak boleh. Karena gelar itu hanya sabit untuk para nabi dan para rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zaman dulu itu ada banyak para kekasih-kekasih Allah itu seolah-olah kelihatan tidak pernah berbuat maksiat. Karena 24 jam itu dia senantiasa ingat kepada Allah, tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada saat-saatnya mereka itu akan jauh, akan lalai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh Junaid Al-Baghdadi niki pernah ditanya mengenai wali-wali ini, apakah wali itu bisa bermaksiat enggak? Kalau ditanya ayaznil arifun, wahai Syekh, apakah orang-orang yang tingkatannya wali itu bisa enggak dia itu berbuat zina, melakukan kemaksiatan? Maka apa beliau jawab? Wa kana amrullahi qadram maqdura. Kalau memang sudah ditakdirkan berbuat maksiat, akan jatuh ke dalam perbuatan maksiat, wala dia itu seorang wali. Makanya kita ini namanya yang bukan nabi ini, sekuat apapun kita jaga diri dari perbuatan maksiat, kita pelihara, kita kunci rumah kita supaya enggak maksiat, maksiat itu akan datang ke kita. Karena kita bukan satu maksum, cuman model-modelnya beda. Ayaznil arifun, apakah orang-orang wali itu bisa berbuat maksiat wahai Syekh? Maka beliau jawab, wa kana amrullahi qadram maqdura. Kalau memang takdir Allah, mereka akan berbuat maksiat. Karena mereka para wali itu bukan bergelar maksum, mereka itu tapi mahfuz. Maka masyhur dalam kitab Ihya Ulumuddin ini disebutkan, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Ini supaya kita enggak samakan antara maksiatnya kita dengan para wali. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin disebutkan dalam Ihya Ulumuddin ini. Kesolehan, perbuatan amal soleh, kebaikan yang dibuat oleh orang-orang abror. Abror ini orang senang membuat kebaikan, senang dia berkebaikan. Di sisi orang-orang muqarrab yang dekat dengan Allah itu maksiat. Supaya tahu bagaimana, jangan sampai kita samakan antara maksiat kita dengan para aulia Allah itu. Kebaikan yang dibuat orang-orang kayak kita ini, orang-orang yang senang buat kebaikan, itu bagi orang-orang muqarrab dengan Allah kemaksiatan itu. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya ya kita ini sudah hari-hari kan kita zikir la ilaha illallah, kadang kita ngaji juga begini. Tapi model ngaji-ngaji kita ini dianggap maksiat oleh para wali itu. Kadang kita zikir kan, zikir la lisan tetok, lagu otak pikiran hati tambah jadi tahu. Nah, kan? Nah, bagi wali Allah itu zikir itu maksiat itu. Nah, itu tingkatan dianggapnya maksiat oleh para wali. Namun kita kan yang penting tuh mau lisan tuh bisa zikir nih, wah syukur. Tapi bagi orang-orang yang muqarrab dekat dengan Allah, zikir sambil tidak ada hudurul qalb, tidak ada hadir hati, cuman lisan tok. Nah, itu bagi mereka maksiat. Nah, supaya kita enggak samakan antara maksiat kita dengan para aulia Allah itu. Lupa mereka sedetik dengan Allah itu mereka anggap
Ya, maka kebaikan yang dibuat oleh orang-orang yang senang buat kebaikan kayak kita inilah, tapi bagi orang-orang yang dekat dengan Allah itu satu maksiat. Pernah dulu cerita seorang aulia Allah, dia ini punya karomah banyak, bisa hatam Al-Quran dalam masa 1 jam. Karomahnya, kalau dia ceramah itu burung-burung mendengarkan, ikut mendengarkan, saking hebat karomahnya itu. Luar biasa. Kalau orang mendengar ceramahnya nangis. Pernah satu ketika ini karomahnya ini hilang seketika tanpa dia ketahui apa penyebabnya. Maka dia bingung, kok kenapa karomah saya yang setiap hari bisa hatam Al-Quran berkali-kali itu, yang sama orang kayak kita ini tidak mungkin bisa itu. Bisa kalau ceramah semua binatang ikut mendengarkan, orang menangis dengan ceramah itu, hilang semua. Maka dia bingung, apa kemaksiatan yang saya buat ini kok karomah ini dicabut. Maka dia merenung, tafakur, mungkin saya pernah ngomong kotor, tidak pernah ngomong kotor. Mungkin saya pernah melakukan ghibah, juga nggak pernah. Diseleksi, tidak pernah. Dia buat kemaksiatan menurut dia itu, dalam pandangan dia. Hari-hari saya dalam taat, kok kenapa dicabut karomah saya oleh Allah Subhanahu? Bingung, menangis berminggu-minggu itu belum dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya singkat cerita, dia pergilah ke tempat guru mursyidnya yang sama-sama wali juga. Dia sowan ke guru mursyidnya, saya datang sekarang ini untuk mengadukan permasalahan saya. Apa permasalahanmu wahai muridku? Sama-sama walinya tingkatnya ini. Saya ini Allah berikan karomah yang luar biasa, tapi sekarang ini hilang semua karomah itu. Saya bingung, apa kemaksiatan yang saya pernah buat itu saya nggak tahu, kok dicabut oleh Allah. Maka syekhnya bilang, mungkin kamu pernah ngelihat perempuan yang bukan muhrim di jalan. Dipikir nggak pernah, kata. Mungkin kamu pernah ngomongin orang 2 atau 3 patah kata, juga nggak pernah, katanya. Ya mungkin kamu ada kedengkian kepada seorang, pikir nggak pernah juga. Nah, maka syekhnya, gurunya ini yang sama-sama wali dapat ilham. Maka gurunya kata, mungkin kamu pernah nyebut nama Allah tanpa menggantungkan. Maka dipikir, oh iya kan, itulah sebabnya karomah dicabut oleh Allah. Zikirlah ndek ngagungkan Allah liatin, itu cabut karomahnya insyaallah taala. Nah itu maksiatnya wali. Ndek nomor itu kan begibah ngelihat seandek-endek itu beda. Jangan pernah kita samakan maksiat kita dengan para wali. Makanya ini maknanya apa? Siapapun itu yang bukan berstatus nabi tidak ada boleh gelar maksum. Sebagaimanapun tinggi kesolehannya akan pernah jatuh dalam perbuatan maksiat walaupun dia wali. Maka ulama juga bagi tahu perbedaannya maksiat kita dengan orang-orang soleh dekat dengan Allah itu 3. Kalau para wali itu mereka maksiat tanpa direncanakan, solong-solong melakukan maksiat. Itu para wali. Tiba duduk di jalan, tiba-tiba ngeliat perempuan, astagfirullah, tanpa disadari maksiatnya. Kalau memang ditakdirkan maksiat tidak akan bisa mengelak. Tapi wali itu maksiatnya tanpa direncanakan, seketika itu. Kalau ditakdirkan tiba-tiba maksiat, lihat tapi istighfar. Kemudian dek kan pihak terencana maksiat boya tele hapi no bekelombas memang setepitaan maksiat no. Namun wali nonde tiba-tiba na maksiat menunjukkan dia itu bukan maksum. Nah itu yang pertama, tanpa direncanakan maksiatnya itu wali itu. Kemudian yang kedua yaitu ketika mereka melakukan maksiat itu langsung istighfar tobat kepada Allah. Lalu itu kan dek sistem perhatian dulu. Kadang dek tetaubati no pedasan dulu, kadang habis pokoknya berusuh mikir buat istighfar. Nah wali itu dek seketika dia melakukan maksiat, seketika dia tobat. Nah kemudian yang ketiga, tidak israr, tidak berterus-terusan. Sekali dia jatuh maksiat, berhenti dia lakukan itu. Lalu itu kan dek iya diri tadi kemaksiat no jemaah maliknya taubat istighfar iya mani tegawe. Nah itu jadi wali itu maksiatnya tiba-tiba, tidak pernah direncanakan. Kalau memang sudah takdir Allah nggak bisa mengelak. Kemudian yang kedua, ketika maksiat langsung tobat, dia undur-undur, oh jemaah aku masih bajang,
jemaah ke, aku masih sehat. Nah, wali itu tidak langsung tobat, kemudian tidak isror, tidak berterus-terusan. Sekali terjatuh ke situ ditinggalkan, nggak akan lagi. Itu wali. Nah, yang selain wali, yang selain daripada nabi pasti akan terjatuh ke dalam kemaksiatan. Kemudian mungkin juga perlu kita ketahui bahwa tapi Ustadz, kan dalam riwayat itu ada para nabi itu mereka melakukan hal-hal yang kayak kurang pas dengan syariat. Apakah itu bagian daripada ketidakmaksuman para nabi? Oh, keliru. Seperti contoh dalam riwayat kan, Nabi Muhammad pernah makan sambil berdiri. Pernah Nabi Muhammad makan sambil berdiri, bahkan minum pun sambil berdiri. Dan pernah 1-2 kali Nabi kencing juga sambil berdiri. Kan ini seolah-olah ini kan nggak sesuai dengan syariat. Tapi enggak, jangan dulu kita katakan sesuai, karena Nabi ini diutus litubayyinus syariah, untuk menjelaskan syariat. Dan setiap perbuatan Nabi itu dairatun bainal wajib wal mandub, itu tidak lepas dari perbuatan sunnah dan perbuatan wajib. Tidak ada makruh diperbuat Nabi itu. Kalau itu Ustaz kan ngencing berdiri itu makruh, itu makan sambil itu onda, jangan dulu. Kenapa para nabi itu, seperti nabi kita pernah kencing berdiri 1-2 kali, enggak sering, sekali 2 kali, supaya karena litubayyinus syariah, untuk menjelaskan syariat, supaya umatnya itu paham bahwa kencing duduk itu tidak wajib. Jadi baru kencing wajib tokol, oh tidak wajib. Maka Nabi jelaskan, terangkan 1-2 bahwa kalau memang keadaan tidak memungkinkan, boleh kencing sambil berdiri, supaya umatnya nggak memahami bahwa pokoknya lama temenek wajib tokol, apapun keadaan wajib tokol. Anda sekali Nabi kencing berdiri supaya jelaskan bahwa kencing berdiri itu sangat ditekankan, sangat disunnahkan, bukan sampai derajat wajib. Sangat bagus kencing sambil duduk. Dan Nabi itu pun kencing berdiri dulu itu karena tempatnya tidak memungkinkan. Kalau duduk nanti mesti kena cirpatan, maka 1-2 kali Nabi kencing berdiri. Adapun riwayat mengatakan karena pernah Nabi kena penyakit yang Nabi itu tidak bisa duduk, maka caranya Nabi kencing berdiri. Kalau seumpama ada hal-hal yang memungkinkan untuk kita tidak bisa duduk, apa boleh buat? Boleh berdiri. Paham maksudnya ini ya? Nabi itu diutus untuk menjalankan syariat. Tidak ada perbuatan Nabi itu makruh, karena Nabi ini contoh toladan. Maka perbuatan Nabi itu antara wajib dengan sunnah. Enggak ada Nabi kok berbuat makruh itu, sementara makruh ini perkara dibenci oleh Allah, sementara Nabi itu kekasih Allah. Maka penjelasannya kenapa, caranya yang seperti tadi itu. Nabi kencing berdiri 1-2 kali supaya dipahamkan umatnya, wahai umatku, bahwa duduk kencing itu tidak wajib. Namun saat mungkin sudah sakit atau tempatnya nggak memungkinkan, boleh 1-2 sudah kencing sambil berdiri. Paham nggak ini? Jangan sampai salah paham ya. Nabi pun juga pernah makan minum sambil berdiri. Kenapa Nabi buat seperti itu? Dijelaskan juga supaya umatku ini paham, tidak wajib mangan nginem toko. Lamun memang ada saatnya tidak memungkinkan untuk duduk, 1-2 kali boleh berdiri. Maka ada guru yang di Pakistan itu biasa beliau itu kalau makan kecil ini, makanan kecil korma itu sambil berjalan, malah sambil berdiri sambil berjalan. Supaya saya mau jelaskan, pernah beliau ditegur, kok saya kenapa tuan ini kok makan sambil berjalan sambil berdiri, supaya saya jelaskan bahwa Nabi pun pernah makan sambil berdiri, tapi nggak jarang. Supaya orang itu nggak ngelihat bahwa supaya sunnah Nabi itu bisa teramalkan. Karena Nabi juga 1-2 pernah makan sambil minum sambil berdiri. Paham maksudnya ya? Nah, supaya jangan sampai kita pokoknya lamun demangan wajib tetokol, lamun ditetokol berdosa. Onde sunnah sangat dianjurkan, ditingkatkan dan adab makan sambil duduk, tidak sampai wajib. Karena wajib pada dengan sama ngajeng haram jadinya. Dan sampai wajib, tapi sangat disunahkan, sangat disukai oleh Allah. Cuman nanti keadaan-keadaan yang mungkin tidak memungkinkan untuk duduk, boleh berdiri. Paham ya? Nah, itu perlu dipahami. Nabi itu tidak akan pernah menyentuh yang namanya perbuatan makruh. Kalau ada hal mungkin kelihatannya makruh dibuat Nabi, pasti ada pelajaran di situ.
Pasti ada pelajaran, karena tugas Nabi itu diutus untuk menjelaskan syariat. Nabi itu orang yang paling takut kalau ada sesuatu yang menjadi kewajiban buat umatnya. Berat Nabi itu kalau ada satu hal itu diwajibkan umatnya. Maka Nabi kadang-kadang seperti itu dia buat. Takut nanti kalau makan itu harus duduk, wajib duduk. Kalau kencing itu wajib, tidak boleh, kalau enggak begitu berdosa. Itu Nabi takut. Nah, maka Nabi sekali dua contohkan yang kayak gitu supaya tidak dikatakan wajib perbuatan-perbuatan seperti itu, tapi tetap sangat ditekankan adab dan sunnah. Paham ini ya? Ini ada bare salah paham bare lain nok ada cerita dengan paham ya? Yaitu kemudian juga perlu kita pahami juga dalam kisah-kisah Nabi-Nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad itu, ada kan Nabi yang pernah melakukan perbuatan yang agak keliru. Tapi contohnya Nabi Allah Adam kan pernah dilarang, uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Wahai Adam, kamu dengan istrimu tinggal di surga, udah makan semua sudah, tapi dengan syarat jangan deketi ini pohonnya jangan deketi, apalagi sampai makan. Itu peringatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhirnya Nabi Adam makan nggak? Dimakan nggak? Dimakan buah itu? Dimakan. Nah itu pun jangan sampai kita, oh Adam kan maksiat itu. Jangan salah paham dulu, perlu kita tahu penjelasannya. Tetap pokok siapapun asal dia predikat Rasul dan Nabi tetap maksum, dijaga dari maksiat. Nah bukan kasus ini ya, ini cerita Nabi Adam yang makan bakhol itu disebutkan jelas dalam Al-Quran, supaya jangan sampai kita katakan tuh kan Nabi Adam maksiat. Enggak, orang yang mengatakan Nabi melakukan kemaksiatan secara sadar bisa kufur, dia bisa murtad dari Islam. Kenapa? Karena Nabi itu semua maka supaya benar pemahaman seperti itu perlu kita ngaji. Memang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan dalam Al-Quran arahan kepada Nabi Adam, wahai Adam, tinggal kamu dengan istrimu di surga, makan sepuas apa yang mau kau makan, tapi syarat yang saya himbaukan kepadamu, kata Allah, jangan deketi namanya pohon khuldi ini ya, karena iblis ini kan dilaknatnya sebab Nabi Adam gak mau sujud dengan Nabi Adam, maka dilaknat sampai kiamat. Maka dendamnya iblis dengan Nabi Adam ini sampai kiamat, sampai anak cucu-cucunya dimusuhi oleh iblis, sampai kita ini karena kita keturunan Adam. Maka Adam bersumpah, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in, wahai Adam, sebab engkau aku ini dilaknat sampai kiamat, aku akan sesatkan semua anak turunanmu, akan kebawa mereka ke neraka. Maka dari itulah iblis ini dendam kepada Nabi Adam. Bagaimana Nabi Adam ini melakukan kesalahan, akhirnya apa? Digodalah, datang iblis kepada Nabi Adam. Iblis ini, hai Adam, coba kamu makan itu buah itu. Oh enggak berani saya, karena buah itu sudah dilarang saya oleh Allah. Jangankan makan, dekat saja saya dilarang, apalagi makan. Namanya Nabi, nggak bisa digoda. Nabi itu orang imannya tetap naik, nggak bisa digoda. Maka digoda lagi, hai Adam, kalau kamu makan buah itu kamu akan seperti malaikat, nanti akan kekal di surga ini. Oh enggak berani saya, ini sudah larangan Allah. Sampai putus asa iblis goda Nabi Adam, karena nggak bisa digoda Nabi. Kita ini yang bisa digoda. Akhirnya iblis cari jalan lain. Siapa yang digoda? Istrinya Siti Hawa. Datang ke Siti Hawa, coba kamu rayu itu, kamu punya suami itu, suruh dia makan buah itu, nanti akan diberi mulkin la yabla, nanti akan Allah berikan kamu kerajaan di surga yang tidak pernah berubah, kekal kamu di surga, tidak akan pernah kemana-mana. Oh gitu, kata Siti Hawa, kan perempuannya mudah terpengaruh. Oh gitu ya kan, mau saya coba kan. Hanya dicoba Allah, dirayulah Siti Nabi Adam oleh Siti Hawa dengan rayuan yang sangat luar biasa, sampai Nabi Adam lupa bahwa itu adalah larangan. Nah kalau lupa itu bisa dinisbatkan kepada Nabi, karena lupa itu manusia. Tapi kalau maksiat tidak boleh kita nisbatkan, haram menisbatkan maksiat kepada para nabi. Nah di saat itu karena dirayu terus dengan rayu yang amat luar biasa, maka lupa Nabi Adam bahwa itu buah larangan. Makanya di surah Yusuf itu, kalau godaannya iblis itu ringan kita lawan. Inna kaida syaitani kana dha'ifa, kalau iblis menggoda kita itu mudah kita. Kalau dia temele
dek kau wah ganggu itu si iblis. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan dalam Al-Quran, inna kaidahunna azim, tipu daya perempuan ini dahsyat. Dahsyat. Luwe para wali menjadi tersesat karena sebab godaan perempuan. Luwe dengan raja-raja besar zaman dulu itu karena sebab perempuan hancur kerajaannya. Itu dahsyatnya godaan perempuan. Makanya dirayu, Nabi Adam dirayu-rayu, lupa bahwa Allah telah melarang untuk mendekati. Akhirnya apa, Nabi Adam pun dengan istrinya makan. Tatkala makan itu langsung rontok pakaiannya, telanjang, baru sadar, astagfirullah, inilah dilarang oleh Allah ini. Itu jadi bukan disengaja, dia lupa. Disebutkan dalam Al-Quran, fanasiya walam yazid lahu azma walaqad ahidna ila Adam, sungguh kami telah buat perjanjian, kata Allah, dengan Nabi Adam itu untuk jangan nyentuh nih pohon. Panasiya walam yazid lahu azma, lagu Adam ini lupa. Namanya lupa itu kan bisa terjadi para nabi. Nabi Muhammad pun pernah 1 kali lupa, 2 kali lupa. Kalau lupa itu manusiawi, boleh terjadi para nabi. Tapi kalau maksiat enggak mungkin terjadi, mustahil, karena dijaga oleh Allah. Maka ketika Nabi Adam itu makan langsung rontok, baru ingat panasiya walam yazid lahu azma. Adam itu lupa dan tidak ada keinginan, niat azam untuk makan sebelumnya itu. Ketika sudah makan baru ingat bahwa ini larangan Allah. Paham maksudnya ya? Jadi Nabi Adam itu makan karena maunya makan itu tahu larangan Allah atau karena lupa? Karena lupa. Jangan sampai kita katakan kan Nabi Adam maksiat. Tidak, jelas dalam Al-Quran, panasiya, Adam itu lupa, walam yazid lahu azma, dan tidak ada azam ingin untuk maksiat itu. Memang karena lupa, ketika makan itu baru teringat bahwa ini larangan Allah karena sebab dibujuk rayu oleh istri beliau. Wallahu a'lamu bishawab. Tapi dalam Al-Quran ayat yang mengatakan fa'asa Adam rabbahu faghawa, Adam itu maksiat kepada Tuhannya. Allah sendiri katakan dalam Al-Quran, jangan dulu kita salahkan Nabi Adam. Kalau Allah zat yang maha sempurna mengatakan Adam bermaksiat, ya sah-sah saja, karena Adam ini terlampau dekat menjadi kekasih Allah, sangat dicintai oleh Allah. Nabi Adam ini sampai ribuan malaikat itu burun tapi ada Nabi Adam, ribuan malaikat berabad-abad disuruh sujud, iblis disuruh sujud, saking mulia Nabi Adam, saking dekatnya dengan Allah. Maka namanya kekasih itu kok sedikit aja buat kesalahan dianggap besar di hadapan Allah, maka Allah katakan maksiat. Tapi kita ke Nabi Adam haram kita katakan maksiat. Tapi kalau Allah ya tidak apa-apa, dia tuh Tuhan. Makanya orang itu semakin dicintai oleh Allah, sedikit aja buat maksiat pasti ditegur. Tanda orang dicintai oleh Allah, la mudasri odid ini dicintai oleh Allah, ketika buat maksiat langsung ditegur, oh berarti kita dicintai oleh Allah. Kayak hafizal Quran, lancar, ketika dia enggak langsung hilang hafalannya, oh ini dicintai oleh Allah. Lama itu kan dek ini bilang jelo tak maksiat, rezeki itu masih lancar, tawat. Ini berarti kurang dicintai. Lamun betul-betul tercinta si Allah Ta'ala, sekecet doang tak maksiat langsung tegur. Ini menunjukkan kita dicintai, disayang oleh Allah. Nah Adam itu seperti itu, Nabi Adam alaihissalam itu sedikit beliau maksiat ditegur oleh Allah. Allah bahasakan maksiat, tidak apa-apa Allah katakan maksiat karena dia tuh Tuhan. Nah, makanya seperti yang katakan lagi tadi di kisah itu hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Tapi bagi kita ke Nabi Adam, jangan pernah nisbatkan Nabi Adam itu melakukan perbuatan maksiat. Adam itu Allah jelaskan dalam ayat lain lupa sehingga beliau memakannya. Paham ini ya? Nah, karena supaya kita memahami bahwa para nabi itu sifatnya itu amanah, terjaga dari segala bentuk kemaksiatan. Dari kapan? Mulai dari rahim. Dari rahim itu dijaga oleh Allah, suci rahimnya para nabi tersebut. Ketika lahir sampai kapan? Sampai meninggalnya. Sebagian ada mengatakan ketika nabi itu diangkat dari nabi umur 40 tahun baru maksum dijaga. Hendak mulai dari kandungan ibunya itu nabi sudah terjaga dari hal-hal yang haram. Paham ya? Contohnya baginda Nabi Muhammad SAW masih kecil ini Nabi.
pernah satu ketika beliau ini diajak sama teman-temannya hadir di tempat orkes. Ada acara nikahan, ada orkes, ada perempuan joget-joget di sana. Nabi diajak masih kecil, Nabi sama teman-temannya. Maka Nabi pun berangkat karena masih kecil. Pagi-pagi Nabi berangkat, sampai di sana itu orkesnya belum mula, sepi, belum ada apa-apa. Nah, Nabi sampai sana. Nabi sampai sana itu ketiduran. Sampai selesai acara orkes itu udah sepi dengan baru bangun. Itu memang sengaja Allah jaga supaya nggak menemukan seperti itu, menunjukkan Nabi itu memang maksum dari kecil dijaga oleh Allah. Walaupun beliau ada di tempat itu, tapi ditidurkan oleh Allah supaya nggak ngetahu kejadian apa perempuan joget di situ itu, ditidurkan. Beliau bangun dari tidurnya, orang sudah bubar. Nah, ini menunjukkan bahwa memang para nabi itu dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, itu diantara sebagian contoh bahwa para nabi itu dijaga dari perbuatan-perbuatan maksiat. Al-amanah, segala bentuk, termasuk ya dipercaya. Tidak mungkin nabi itu khianat, karena nabi itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Kita lanjutkan, mungkin ada tanyakan. Paham tapi ini ya? Mucu-mucu yang ada yang ditanyakan? Iya. Iya. Namanya orang lupa itu nggak dihukum. Orang lupa nggak dihukum. Orang dipaksa dan lupa nggak dihukum. Contoh sih deh, puasa Ramadan nih, tanggal sekian Ramadan ke keluar ini lupa. Padahal waktu belum puasa Ramadan, lagu siang ni sedang ngubak ngelor, terbahaya tuh, yo, dia ada puasa, astagfirullah, ini wah puasa Ramadan nih, langsung diingat, entah ada keluaran, lupa, kelanjutan puasa dan dia nggak batal karena sudah lupa. Lalu ketika ditegur Malik, dia tetap ngumak, yo, berdosa sih dia jadi ini. Lalu ketika dia diingat langsung dengkah keluaran saali mulut dan sudah buang, sudah puasa lanjutkan, karena itu rezeki dari Allah, karena kita memang lupa. Namanya orang lupa itu tidak kena hukuman, kecuali ada tabada ya Ramadan ni maka dengan luar ubah kena doang terus. Baru berdosa ya jarina. Paham ya? Diangkat hukuman itu dari orang-orang yang lupa. Maka lupa itu tidak dihukum. Nah, terus Nabi Adam itu kenapa diturunkan ke dunia? Itu memang sudah menjadi skenario Allah. Mau makan gak makan buah itu tetap Nabi Adam ini memang sebelum itu sudah Allah firmankan akan adakan khalifah di dunia ini. Jauh sebelum Nabi Adam lah diciptakan jasadnya itu, apalagi sampai beliau makan sudah disebut oleh Allah, hai malaikatku, kelak aku akan ciptakan khalifah di dunia. Jadi sebelum Nabi Adam makan itu sudah dihimbaukan kepada para malaikat akan ada khalifah di dunia. Cuman skenarionya modelnya seperti itu. Pahamnya? Sebenarnya kata ulama, mau dimakan gak dimakan buah khuldi itu, memang Nabi Adam sudah akan dicalonkan menjadi khalifah di dunia. Supaya kita jangan berpahaman, nih wah sebab keluaran buah ini pun tuh. Jangan bahaya nanti, rusak kita punya. Jadi itu skenarionya Allah. Dan ulama juga mengatakan itu pengajaran oleh Nabi Adam kepada anak cucunya, bahwa kalau kamu berbuat kesalahan itu gini loh cara tobatnya. Nabi Adam itu kan ketika beliau merasa bersalah itu walaupun lupa, sampai dikatakan ketika diturunkan di bumi ini tidak ada tempat di bumi ini kecuali Nabi Adam pernah lakukan untuk sujud minta ampun kepada Allah. Semua, tidak ada tempat di dunia ini sampai tempat kita ini pernah digunakan sujud Nabi Adam untuk supaya diampuni dosa kelupaan ngeloran buah khuldi. Sampai dikatakan ulama, kalau ditimbang nangisnya Nabi Adam dengan Nabi anak cucu sampai hari kiamat, karena kekeliruan beliau memakan buah itu, masih banyak tangisan Nabi Adam. Maka terkenal itu doanya dalam Al-Quran, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu padahal lupa Nabi Adam, tapi mengajarkan kepada anak turunnya, kalau kamu nanti terjatuh ke dalam maksiat, nangislah seperti aku nangis ini, banyak mohon takut kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Itu pengajaran sebenarnya untuk kita anak turunnya. Kalau kita berbuat salah,
contohi Nabi kita Nabi Adam. Tetap dalam garis besarnya bahwa itu Nabi Adam tidak kesengajaan melakukan perbuatan maksiat itu karena lupa, lupa. Wallahu alam bisawab. Paham ya? Jangan kita sudah beranggapan nih wah karenanya keluaran buah ini pun tentu ndah. Jangan sampai seperti itu pemahaman kita. Nanti bisa merusak keyakinan kita akan sifat yang telah ditetapkan oleh Allah kepada para nabi, yaitu semua para nabi ismatuhum kasaidil malaika, mereka sangat dijaga dari perbuatan maksiat. Maka mustahil khianah, hatinya tiada amanah. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Mungkin ada yang tanyakan? Ya. Ya. Maksudnya tanpa ada darurat. Maksudnya. Iya. Makanya itu dijelaskan Nabi supaya jangan sampai umatku berpahaman wajib pokoknya teman-teman konflik wajib, sangat ditekankan. Seumpama nanti kalau ada hal-hal yang tidak memungkinkan untuk kita duduk, boleh berdiri, makanya nggak berdosa lah. Aku dendek jadian kebiasaan bembit menek yang nganjeng doang. Ini sudah di luar daripada sunnah, itu namanya sudah su'ul adab. Kapan kita dibolehkan berdiri kalau memang tempatnya tidak memungkinkan? Begitu juga ngelor mungkin, atau makan sekali dua mungkin, kalau tempatnya nggak memungkinkan berdiri tidak apa-apa. Tapi kalau jadi kebiasaan setiap nemangano nganjeng doang, ini salah. Paham ya? Adabnya ya duduk, kencing itu duduk, makan itu duduk. Itu adab yang Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Sekali dua ya dalam keadaan tidak memungkinkan boleh berdiri. Wallahu a'lam bishawab. Paham ini? Ya mudah-mudahan Allah SWT beri kepahaman kepada kita, dan insya Allah minggu selanjutnya, beberapa minggu yang akan datang, kita lanjutkan bahas sifat selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah beri kepahaman kepada kita untuk kita sama-sama bisa amalkan dan sampaikan. Enak gini ya, lebih enak yang begini. Kalau berdiri itu kayak kejauhnya tempat sidah itu. Nah, memang di mana tempat yang ngaji itu walaupun ada kursi di Masjid Montong yang pilih untuk duduk di bawah supaya enak. Wallahu a'lam bishawab. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah ma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.